ke utang tinggi sampai 9.000 sekian triliun. Nah, korupsinya tinggi juga gitu kan. Nah, utang dulu itu zamannya Soeharto itu adalah sebagai menu pendamping. Kalau sekarang utang itu adalah menu utama kita di APBN. Tanpa utang kita akan APBN kita itu ya sekarang kayak gini, efisien anggaran gini ya. Kalau nggak ada utang kayak gitu kan. Nah, kejaksaan ngejar kasus korupsi, Purbaya itu yang kemarin masuk adalah mengocok. Tahu nggak, dikocok, air itu dikocok, siapa yang keluar? Nah, itu kerja Purbaya. Kerja sana kerja sini, itu yang kerja dia. Saya ini, WOS ini gitu kan, kayak ini memang permainan antara Jokowi dengan Prabowo. Karena WOS ini sebetulnya apa namanya? TikTokan lah. TikTokan. WOS ini sebetulnya kalau bukan Purbaya yang ngangkat, ini nggak naik gitu ya, nggak naik dia. Tapi karena Purbaya ini yang ngangkat, dia naik gitu kan, langsung disambar Prabowo, ini tanggung jawab saya kayak gitu kan. Itu artinya apa? Ya mereka udah sama-sama sepakat saling melindungi gitu kan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo ini gitu ya, seperti memang hanya sebagai isu aja gitu, atau sebagai apa namanya, sebagai alat atau drama, udah drama aja lah ya, sebagai drama dia gitu ya, untuk meningkatkan gitu ya. Pertama untuk meningkatkan citra di masyarakat. Daerah ini sebenarnya udah teriak karena sudah tidak ada duit gitu ya, kayak gitu, duit untuk apa, dana transfer itu sepertinya besok 2006 tuh sekarang juga banyak dipotong ya, dana transfer itu. Misalnya pengadaan atau lelang itu gitu kan, banyak pengusaha juga teriak sekarang ini, mereka dapat lelang tapi anggarannya nggak ada, tuh dananya nggak ada kayak gitu. Ada tiba-tiba mereka menang dibatalkan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang duit itu ada di mana? Kayak gitu. Jadi kalau kita tarik ke pusat, karena di daerah nggak ada, di pusat itu juga sekarang sebetulnya kita ini tidak punya duit. Makanya Prabowo itu nggak punya duit, tapi dia ngomong tentang efisien anggaran ngomongnya. Efisien anggaran itu sebetulnya kita ini nggak punya duit, sudah habis nih, utang banyak, korupsi tinggi, nah gitu loh sebetulnya, gitu, udah banyak gitu. Nah, udah itu ke utang tinggi sampai 9.000 sekian triliun, nah, korupsinya tinggi juga, gitu kan. Nah, utang dulu itu zamannya Soeharto itu adalah sebagai menu pendamping. Kalau sekarang utang itu adalah menu utama kita di APBN. Tanpa utang kita akan APBN kita itu ya sekarang kayak gini, efisien anggaran gini ya. Kalau nggak ada utang kayak gitu kan. Investasi juga sekarang nggak mau masuk kayak gitu kan, nggak mau masuk investasi, melihat ketidakpastian hukum, polisinya semuanya apa namanya, kelihatannya polisinya bukan polisi gitu kan, kayak gitu, pakai seragam polisi gitu kan, pakai bayang kari, pakai apa, motonya ini, tapi bukan polisi, bisnismen. Polisi itu sekarang tuh banyak main di tambang, backing kayak gitu, backingnya ya. Kalau nggak kayak gitu mereka nggak bisa naik pangkat. Betul juga si Mahfud MD kayak gitu kan. Nah itu kepastian hukum tidak ada. Udah itu apa namanya, kita juga untuk mencari utang, lembaga keuangan itu juga nggak ada yang mau ngutangin, karena beberapa pejabat kita itu ke luar negeri itu mau minjem duit, ditanya utangmu ada berapa, 9.000 triliun, bagaimana itu melunasi itu, nggak ada yang bisa menjawab. Jadi itu. Nah,
Dari sinilah, dari apa ini, dari konteks ini bahwa kita nggak punya duit, berarti Pak Prabowo mau cari duit nih, kayak gitu kan? Caranya bagaimana? Diangkat yang namanya kasus korupsi, kayak gitu. Kasus korupsi saat ini diangkat. Kejaksaan, ya, baru kejaksaan nih yang betul-betul ngejar. Kepolisian masih diem menunggu, gitu kan? KPK mereka nggak tahu dia, malam udah berganti siang, masih tetap dalam mimpi dia KPK gitu. Tapi kan mimpi belum KPK ini, kayak gitu. Itu KPK, tapi hanya kejaksaan. Nah, kejaksaan ngejar kasus korupsi. Purbaya itu yang kemarin masuk adalah mengocok. Tahu nggak, dikocok, air itu dikocok, siapa yang keluar? Nah, itu kerja Purbaya. Kerja sana kerja sini, itu yang kerja dia. Dikocok apa yang keluar. Nah, gitu. Dan antara adalah menampung orang-orang yang sudah taubat, yang mau nyumbang. Maka keluar yang namanya Patriot Bond. Patriot Bond itu adalah pengusaha-pengusaha nggak mau dikejar-kejar, gitu loh. Ya gitu, nggak mau dikejar-kejar, maka lu nyumbang dong ke Patriot Bond supaya kamu aman di Indonesia ini. Kayak gitu. Itu Patriot Bond itu. Kalau nggak ada apa, makanya banyak. Tapi ya itu paling berapa yang banyak itu 2 triliunan ya, 3 triliunan gitu kan. Kayak gitu. Masih dikit kayak gitu. Patriot Bond itu kayak gitu. Nah, udah itu yang kita lihat saat ini adalah kayak gitu kan, kelihatannya ini muncul yang namanya WOS ini, kereta WOS ini. Kereta WOS ini sebetulnya gitu kan dipublikasikan oleh Purbaya. Purbaya yang dulu ya, pertama ya. Purbaya katanya tidak ada APBN, dia tidak baca. Purbaya ini tidak baca Kepresnya, gitu loh. Harusnya Purbaya ini baca Kepres, Pilpres Wakil Presiden nomor 93 tahun 2001, gitu kan. Proyek kereta cepat itu bisa dibiayai oleh APBN, bisa dibiayai APBN. Tapi kalau Pilpres 107 tahun 2015 memang tidak boleh, tapi udah dirubah sama Jokowi tahun 2001 itu. Pilpres nomor 93 itu WOS ini bisa dibiayai APBN, gitu. Purbaya nggak baca itu, kayak gitu loh. Bagaimana Menteri Keuangan nggak baca peraturan? Kayak gitu. Harusnya dia baca peraturan dulu baru ngomong, jangan asal nyamber sana nyamber sini. Ya tapi tugas dia memang hanya untuk ngocok-ngocok kok, gitu kan, ngocok sana ngocok sini gitu kan. Akhirnya apa? Gitu. Akhirnya onani sendiri dia sendiri, gitu. Itu yang terjadi saat ini, kayak gitu. Termasuk saya ini, WOS ini, gitu kan, kayak ini memang permainan antara Jokowi dengan Prabowo. Karena WOS ini sebetulnya TikTokan lah, TikTokan. WOS ini sebetulnya kalau bukan Purbaya yang ngangkat, ini nggak naik, gitu ya, nggak naik dia. Tapi karena Purbaya ini yang ngangkat, dia naik, gitu kan, langsung disambar Prabowo. Ini tanggung jawab saya, kayak gitu kan. Itu artinya apa? Ya mereka udah sama-sama sepakat saling melindungi, gitu kan, ya gitu. Jadi apakah Prabowo tidak tahu kayak gitu? Apakah Prabowo udah pikun gitu kan bahwa di dalam WOS itu ada korupsi? Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap korupsi itu? Itu pertanyaannya sebetulnya. Gitu. Tanggung jawab lu sebatas mana? Masa kalau tanggung jawab dia gitu, masa harus APBN yang harus biayai? Begitu. APBN membiayai perusahaan Cina, itu bagaimana jadinya? Gitu. Itu perlu perusahaan patungan Cina sama Indonesia, gitu kan? Dibiayai oleh APBN, kayak gitu. Jadi Prabowo ini seperti seperti BPN, badan BPPN itu, waktu BLBI itu. Iya, mengharap semua kan, BLBI ini akan selesai oleh BPPN, gitu kan? Tapi ternyata apa?
BPN melindungi para koruptor BLBI, menghilangkan jejaknya. Nah, itu yang akan terjadi ke depan. Begitu. Itu yang akan terjadi. Prabowo ini menurut saya Prabowo ini berani gitu ya. Tapi hanya hanya mungkin udah tua pikun aja gitu loh. Mungkin pikunnya gitu kan, kayak gitu. Tapi saya kadang-kadang itu presiden kita itu siapa gitu ya, Prabowo atau Teddy, kadang-kadang saya iya. Iya, di panggung kelihatannya memang Prabowo, tapi sutradaranya siapa, kayak gitu kan, Teddy atau Prabowo juga, kayak gitu kan. Makanya presidennya siapa Indonesia ini gitu, apakah Teddy gitu kan atau Prabowo? Kenapa Prabowo nggak punya ajudan gitu kan? Biasanya ada kolonel di belakangnya, mana kolonel di belakangnya gitu. Nah, ini udah melebihi tradisi. Ya, saya lihat memang pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo ini gitu ya, seperti memang hanya sebagai isu aja gitu, atau sebagai sebagai alat atau drama, udah drama aja lah ya, sebagai drama dia gitu ya, untuk meningkatkan gitu ya. Pertama untuk meningkatkan citra di masyarakat, kedua itu tadi untuk mencari duit itu, karena saat ini negara, pemerintah itu tidak punya sumber penerimaan negara, sumber keuangan kayak gitu, dan dia tahu duit itu sekarang ada di koruptor. Nah, gitu loh. Karena negara ini, Prabowo tahu negara ini sudah diisap atau dirampok gitu loh kan. Kalau ini kapal gitu kan, ini barang-barang kapal itu udah dipindahkan ke kapal lain gitu kan. Nah, itu Prabowo itu tahu. Nah, itu cara ngambilnya bagaimana supaya jangan jangan tabrakannya gitu loh, tapi pelan-pelan dia kayaknya gayanya strategisnya kayak Jawa kayak gitu kan, halus kayak gitu kan, kayak gitu. Itu gitu. Jadi kalau uang itu nggak diambil oleh Prabowo, nanti dampaknya pemerintahnya bisa ambruk. Uang dari mana untuk membiayai negara ini? Uang pajak. Kita bisnis sekarang udah nggak ada bisnis apa sekarang yang ada? Semua lesu, inflasi tinggi, daya beli turun, harga naik, pengangguran banyak. Ini menurut saya pengangguran elit di sini nih. Elit semua ini kayak gitu loh. Iya, pengangguran elit, nggak ada yang dikerjakan sekarang ini kayak gitu loh. Gitu. Apa yang mau kita kerjakan saat ini? Nggak ada bisnis, ada lelang, nggak ada. Lelangnya ada, duitnya ada enggak? Kayak gitu loh. Itu kayak gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Itu. Tapi dalam keadaan kayak gini ini memang kan kata orang Batak kan yang mengatur negara hepeng dong. Makanya Prabowo fokus ke hepeng gitu kan. Gitu. Fokusnya ke hepeng gitu. Gitu. Hepeng inilah yang dia cari di dalam negeri itu kayak gitu. Itulah yang dia gali-gali dengan kasus-kasus korupsi kayak gitu. Tapi semua kelihatannya memang hanya kejaksaan yang mau bantu dia saat ini, kepolisian. Bukan mandul begitu. Malah mau nungsep itu polisi itu. Kayak gitu. Nggak bisa mereka. Untuk korupsi itu nggak bisa. Memang kalau makanannya tiap hari itu dikerjain itu nggak bisa memang kayak gitu kan. Gitu. Udah itu KPK juga. KPK lihat aja. Yang dikerjain nggak jelas, OTT nggak jelas. Artinya apa? Artinya masyarakat tuh pengen ini gitu kan, dia mah kesana gitu loh. Gitu. Harusnya didukung kayak gitu. Apa sih kebutuhan masyarakat? Apa sih kebutuhan pemerintahan? Prabowo itu yang diikutin oleh ini kayak gitu. Dan yang yang dilakukan Prabowo saat ini memang mengejar para pejabat-pejabat gitu ya, pejabat-pejabat ini yang ngumpetin duit kayak gitu. Itu susah itu sekali kayak gitu.
Maka dipanggillah Purbaya untuk ngobok-ngobok. Gagal lagi ngobok-ngobok ya. Maka yang ngobok-ngobok bukan yang orang yang keluar, airnya kena ke muka sendiri. Basalah dia kayak gitu. Tapi dasar kadernya Luhut kan, bukan itu kan kader Luhut, dasar kader Luhut nggak ada malunya juga, sama-sama. Banyak duit negara, banyak gitu. Negara mana dulu? Gitu. Ya, begini aja bos. Begini, investasi tidak ada, ya. Investasi masuk nggak ada, gitu. Udah itu uang di bank, sekarang uang di bank ini diambil-ambilin kan, habis kan, gitu. Jaminan kita mau nyetak duit apa? Apa kita jaminan mau nyetak duit? Kayak gitu. Kalau kita nyetak duit, kita ada masuk modal, investasi, ada utang masuk, ada uang di bank ini, cetaklah duit, begitu kan? Kuatlah ekonomi kita. Ini kalau tiga-tiga ini nggak ada, cetak duit apa yang terjadi? Duit kamu nggak laku di Arab Saudi sana, kayak gitu. Oh itu duit palsu. Kayak gitu. Dan bandingkan.